Ini. Astagfirullahaladzim. Maaf, punten. Bawa kepala dia. Itu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Mbah. Kok sampai kayak gini banget, ya ampun. Astagfirullah. Komedi. Punten, Mbah. Coba bayi. Ampun. Astagfirullahaladzim. Loh. Mbah. Kok ini ya? Ketemu di penggal. Penggal. Taruh kepalamu. Kita disuruh untuk menaruh kepalanya di situ. Kepala siapa ini, Jak? Kepala kita. Wah, mati ini, Jak. Bayi. Ntar dulu, makanya ini. Wah, tentu aja kalau begitu ya. Jangan dulu. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Kita menuju ke sebuah pulau di tengah lautan ini, yang di sana tentu ada cerita. Cerita itu ada maksudnya ya. Ceritanya samar-samar, ceritanya teka-teki, ceritanya sanepa. Makanya selaraskan batinnya, lenturkan, kendor, lunak, supaya apa? Membuka peluang, baik peluang usaha, baik peluang rezeki, peluang saudara, peluang rekan-rekan, semuanya masuk. Ketika kita mengiyakan, lunak, lentur, dan rezeki semakin mengalir kepada kita, semakin deras seperti derasnya aliran air ini, semakin banyak tanpa ada habisnya, ya. Lokasi di mana itu? Lokasi ini alam semesta, jagat besar. Dan ini ada alam di dalam diri kita. Jadi dalam diri kita, alam ini dalam diri kita. Tapi untuk saat ini kita di polo, lokasinya privasi deh, ya. Ini kan tadabbur diri melalui alam, bukan untuk menunjukkan sesuatu lokasi, gitu ya. Oke, mudah-mudahan mudeng. Besok ke Subang kira-kira bosan siapa enggak ini? Baik ke Subang, baik ke Banten, baik ke Lampung, baik kemana saja, insya Allah siap. Saya selalu siap untuk menjelajahi alam semesta ini. Alam semesta ini yang penuh dengan teka-tekinya, karena di setiap tempat, di setiap lokasi itu ada cerita masing-masing. Dan semuanya itu merujuk kepada kita, kebahagiaan hidup kita, tujuannya, arah panahnya kepada surga. Baik itu surga dunia ataupun surga akhirat. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, yuk kita mengiyakan bahwa saat ini kita sudah di surga, kita sudah di bahagia. Jangan gemberongsung terus, jangan kayemen dalam gemberongsungmu. Delete gemberongsungnya, hapus total, ya. Sugih itu dalam diri kita, ya. Bukan juga di tempat lokasi, bukan. Itu kan hanya makna teka-teki, makna siloka. Yang sesungguhnya justrulah diri inilah yang bisa mengakses sugih pikiran kita ini. Makanya ditonton sampai selesai, jangan cuma nontonnya di judulnya, di pituturnya yang memberikan kita selalu dalam keadaan sugih, adem ayem tentrem. Ternyata ada ilmunya. Ini loh caranya. Makanya baca ikro, baca pitutur lembut dari semesta ini, baik yang dialami ataupun yang ditunjukkan. Itu ya. Senyum dong.
Yuk, yang nonton senyum, jangan kaku gitu loh, lentur. Nih, kiri 2 cm, kanan 2 cm, tahan dulu. Nah, gitu. Nyai Roro Kidul pun ada dalam diri ini sama, ya. Tidak di mana-mana. Nyai Roro Kidul pun ada di sini, bukan di sana. Semua sudah ada. Uang pun udah ada, berlimpah sudah ada dalam diri kita. Cuma selama ini kita mengikuti konsep-konsep yang mengatakan bahwa kita miskin, bahwa kita itu sedih, bahwa kita itu sengsara. Jangan ikuti, itu konsep, ya. Semuanya konsep. Yuk, ikuti keadaan yang murni, yang asli sudah diberikan Tuhan, bahwa kita itu sudah berlimpah, kita itu sudah kaya raya, tanpa batas. Wah, gitu, ya. Oh, jadi ini dimaksud nih, gua ini. Wah, sebentar dulu ya. Kita jangan gegabah karena kita belum tentu ditemui oleh beliau. Karena katanya tadi menurut Mbah Markum, tidak semua orang bisa, maksudnya mau menemui semua orang, maksudnya hanya orang-orang tertentu. Mungkin itu orang-orang yang sudah kenal mungkin ya. Kita kan asing. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa terhubung langsung dengan beliau dan bisa menyambut kita dengan baik. Mudah-mudahan mari kita awali untuk uluk salam dulu dengan baik. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kira-kira berani nggak? Masih dalam banget ini. Kurang lebih kalau nggak salah tadi ngomong bil itu 3 kiloan masuk ke sana. 3.000 kilometer. Udah, kita temui saja orang yang dimaksud, yang bisa memberikan petuah atau pitutur-pitutur pada kita. Dan mudah-mudahan beliau bisa menjadi jembatan untuk keberhasilan hidup di dunia ataupun sampai akhirat. Maka tenangkan batin dulu, tenang dulu, karena selalu ada yang dapat kita pelajari dari setiap perjalanannya, ya. Meskipun tiap hari selalu ada. Kenapa? Tuhan bisa memberikan pitutur melalui apa saja, melalui semua penciptaannya, batu, tumbuhan, apa namanya tuh, semuanya lah, pokoknya itu menjadi guru kita, ya. Yuk, masuk aja yuk. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Punten. Belum ada respek apa-apa ini. Sepi. Tapi ini kayaknya dalam sih kayaknya sih. Jadi katanya tadi ada 3 kiloan lebih ya. 3 kilo lebih ya? Ya iya. Ya udah, tenang aja, semangat aja yuk. Assalamualaikum. Ada orang? Ada di sini? Berarti belum ada respon apa-apa di sini. Ada cahaya. Nih di sini nih. Lihat tuh. Tuh. Kelihatan nggak? Kosong ini ya? Nggak cahaya gini. Ntar dulu. Apa ini? Ini loh. Tuh. Nih, tuh. Apa itu banyak banget. Ternyata percil. Tahu percil? Itu loh kayak kodok tapi kayak bercahaya tadi. Nah, mungkin ini pertanda baik nih. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Ini. Astagfirullah. Maaf, punten. Bawa kepala dia. Itu. Astagfirullah. Ya ampun, Mbah.
Punten, punten. Mbah, perkenalkan saya Tarto, Mbah, maaf. Saya dari Cilacap. Kok dedem baik? Mbah, itu apaan, Mbah? Ih, kepala orang beneran nih. Iya ini dia. Ya ampun, Kepala berjalan. Mbah. Oh, gini, Mbah. Kami kepingin masuk ke sana. Dan saya kepingin bertemu dengan orang, beliau seorang pertapa yang sudah lama di sini. Makanya kami pengen yang suka weruh, Mbah. Maaf, apakah itu panjenengan? Maaf. Hah? Mbah? Ya masuk ke dalam sana. Loh. Itu ada jendelanya itu. Jendelanya itu tuh. Ya kan terang. Yuk. Mungkin di sini, mungkin tuh. Punten. Ini berarti ruang tengah ini mungkin apa ya? Katanya panjang. Assalamualaikum. Apa jalur sini nih? Nih. Lewat sini mungkin nih. Ya kan? Nih. Berarti kita harus masuk ke sana gitu. Ke sana. Masuk ini ya. Masuk ke sana. Ih. Kayak ada orang. Ini. Tuh. Kamu lihat gak? Kosong ya. Ini. Kelihatan jelas banget loh. Wah, belum lihat. Oh, berarti ini kamera harus tenang dulu. Kamera tenang dan juga penonton juga tenang. Karena ini dimensinya lain nih. Supaya bagaimana caranya supaya kita ngalah saja ke gelombang yang tepat. Supaya nanti kita panggil beliau untuk muncul di gelombang kita, di frekuensi kita. Bisa nggak kira-kiranya? Apa kita yang ngalah aja? Udah, kayak ngalah aja lah daripada nanti merepotkan dia. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Mbah. Belum mau bangun. Nih. Sampai dia ke sini nih. Panjang makanya kayak dekornya. Apa ini tulang apa ini? Kok sampai kayak gini banget, ya ampun. Astagfirullah. Komedi. Punten, Mbah. Coba bayi. Ampun. Astagfirullahaladzim. Loh. Mbah. Ini ya. Maaf, punten. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Iya. Alhamdulillah. Gini, Mbah. Iya, saya suruh ini dulu, tenang dulu. Perkenalkan, Mbah, saya Tarto. Saya dari Cilacap. Saya ingin ngasih kabar kali panjenengan. Hah? Ketemu di penggal. Penggal. Taruh kepalamu. Mundur dulu ah. Mundur dulu. Lari. Maksudnya gimana, Mbah? Aduh, kok bonyolnya gini, Mbah? Kita disuruh untuk menaruh kepalanya di situ. Kepala siapa ini, Jan? Kepala kita. Wah, mati ini, Jan. Orang bayi. Ntar dulu, makanya ini. Wah, tentu aja kalau begitu ya. Jangan dulu. Kita jangan langsung reaktif, ya. Kita cari tahu dulu sebenarnya apa. Ini kan sebuah bahasa teka-tekinya. Ya, jangan langsung mengambil kesimpulan begitu. Yuk. Mbah. Maksudnya bagaimana, Mbah? Oh, kita duduk dulu. Untuk tenang dulu. Nggih, baik, Mbah. Saya siap mendengarkan pidato panjenengan. Yang dimaksud panjenengan itu bagaimana, Mbah? Nggih. Nggih.
Jadi ini adalah sebuah perumpamaan dari panjenengan, maaf ya. Jadi egonya yang diturunkan, Pak. Ini kan, tadi bukan kepalanya tapi hanya sebuah bahasa teka-tekinya. Jadi ego. Jadi pola pikirnya yang rumangsa paling top diturunkan dulu supaya paham. Baik, Mbak. Nggih, Mbak. Jadi maksud kami gini, Mbak, tentang banyak orang-orang yang setelah mendapatkan petuah dari panjenengan, pitutur-pituturnya bisa merasuk ke kolbu sehingga kehidupannya betul-betul berubah total. Berubah dari sikapnya, dari tutur bicaranya, dan sampai ekonominya. Ekonominya betul-betul berubah total, sekarang menjadi jaya, banyak orang seperti itu. Itu saya kepengen ngasuh kawono seperti itu, Mbah. Nggih. Nggih. Kata beliau, ya, tenang dulu, rendahkan ego, kepalanya ditaruh dulu. Setelah itu tenang dulu, kita dengarkan pituturnya. Baik, Mbah. Nggih. Nggih. Heeh. Iya, iya, iya. Siap, Mbah. Heeh. Nggih. Insyaallah. Jadi insyaallah saya akan mencoba untuk menjabarkan ini, Mbah. Kurang lebihnya ada 5 unsur di alam ini yang harus kita bisa selaraskan atau seimbangkan. Ini terkait dalam diri badan kita, diri kita pun harus bisa mengendalikan 5 unsur, 5 hawa nafsu dalam diri kita. Gitu, Mbak. Maksudnya kita bisa mengimbangan itu. Bisa mengendalikannya. Ada caranya Mbak untuk mengendalikan itu, Mbak? Baik. Ini ya teman-teman ya. Kehidupan kita akan bisa lebih berkembang. Selayaknya kita bisa mengalami surga, mengalami kebahagiaan dunia akhirat setelah betul-betul bisa mengikuti pituturnya. Kita pandai mengendalikan nafsu dalam diri kita, 5 nafsu ya. Jadi selain itu juga mungkin ada yang bagi tadi bilang semua agama berbeda-beda tata caranya. Yang penting kita bisa mengendalikan 5 hawa nafsu tadi. Nanti ada tuntunan lagi, setelah itu ada keajaiban-keajaiban yang terbuka dengan sendirinya. Mungkin sekarang belum terlihat, tapi nanti pun akan pasti terbuka dengan sendirinya ketika kita betul-betul bisa mengendalikan 5, nggih, Mbah? Nggih. Baik, Mbah. Nggih. Nggih, Mbah. Insyaallah, Mbah. Astagfirullahaladzim. Coba balik. Astagfirullah. Tapi tadi gini loh, kalimat terakhir seolah-olah dia tuh memberikan pitutur di sini, ambillah untuk pengeling-eling gitu kan bosnya. Tapi di mana ini? Sudah masuk lagi ini nih. Masuk banget ini ya. Mau di mana, Mbah? Oh, ini nih. Cahaya kelihatan nih. Sebentar dulu. Oh, tapi kayak cincin. Cincin. Berarti miliknya orang ini. Bentar dulu. Oh, bener cincin. Bentar dulu, mari kita tadi supaya tahu. Wah, keren banget nih. Oh, bener ini harus pakai air nih, bening banget nih. Ini dimaksud oleh Mbah tadi ini adalah pancawarna ini ya. Pancawarna 5 warna, panca itu 5 ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan 5 hawa nafsu dalam diri kita
supaya kehidupannya tertata, bahkan ekonominya pun tertata sehingga rezeki bisa mengejar sendiri tanpa harus kita semakin ribet-ribet gitu maksudnya. Nah, ini alih-alih menojo lali ya supaya jangan lupa cincin tanda cinta. Kita harus bisa menebarkan cinta kepada sesama. Nah, itu akan terbukalah latif-latif yang terkunci, terbukalah jalur-jalur rezeki gitu. Mbah, Mas nuwun sangat, Mbah. Kula pangapunten. Nih, sudah kayak gini mukanya Mbah. Assalamualaikum. Yuk, dikasih tanda cinta. Kasih tanda cinta ini ya. Ya iya. Ini tadi pancawarna. Pancawarna itu 5 warna. Ini pengeling-eling kita untuk bisa mengendalikan 5 hawa nafsu dalam diri kita. Dan bagi yang beragama Islam untuk bisa menjalankan 5 waktunya untuk pengeling-eling. Ya, yuk. Oh yang bukan agama Islam. Ya sama, sebenarnya 5 hawa nafsu itu tadi untuk eling, untuk ingat minimal 5 kali sehari. Kembali kepada kesadaran, ya. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.